meneladani iman keluarga kudus yang taat, setia, dan penuh penyerahan kepada Allah. Itulah yang menjadi tema permenungan kita di Hari Raya Keluarga Kudus Nazaret ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, keluarga adalah lembaga dan tempat di mana hidup kita diterima, dipelihara, dihargai, ataupun dirusak. Untuk itu pendidikan Kristiani dalam keluarga setidak-tidaknya harus menjadi pintu utama terbentuknya watak atau karakter setiap anak dalam keluarga. Berhadapan dengan kemajuan dan perubahan zaman yang kita sebut sebagai zaman now, keluarga-keluarga Kristen semakin ditantang. Kemajuan dan perubahan zaman now tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga bisa membawa akibat buruk dalam kehidupan keluarga. Kita dapat menjumpai adanya banyak masalah dalam keluarga yang perlu dibereskan. Misalnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, atau pisah ranjang. Justru disinilah nampak jelas tentang kurangnya pemahaman terhadap hakikat perkawinan. Bahwa pada hakikatnya cinta kasih suami istri itu bersifat total dan tanpa syarat. Oleh karena itu, pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita umat beriman, lebih khusus kepada keluarga-keluarga Kristen, agar bisa belajar dari keluarga kudus itu. Apa yang bisa kita belajar dari keluarga kudus itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, yang bisa kita belajar dari keluarga kudus adalah sikap hidup iman Maria dan Yosef yang taat, setia, dan penuh penyerahan kepada Allah. Maria dan Yosef telah menunjukkan ketaatan dan kesetiaan iman mereka kepada Allah dengan membawa bayi Yesus ke Yerusalem dan mempersembahkannya kepada Allah seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Maria dan Yosef menyadari bahwa bayi Yesus itu adalah bukan milik kepunyaan mereka, tetapi milik kepunyaan Allah. Untuk itu, apa yang menjadi milik kepunyaan Allah harus diserahkan kembali kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan iman Maria dan Yosef itu telah memampukan mereka untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus ke Yerusalem. Di dalam ketaatan dan kesetiaan itu terungkap juga nilai kerjasama antara Maria dan Yosef yang berujung kepada penyerahan diri kepada Allah. Bahwa bukan hanya bayi Yesus yang diserahkan kepada Allah, tetapi perkawinan Maria dan Yosef juga diserahkan kepada Allah yang menjadi pemilik atas perkawinan itu sendiri. Allah telah membangun kerjasama yang baik dan telah menjadikan Maria dan Yosef sebagai orang tua bagi Yesus. Kesediaan Maria dan Yosef untuk menjadi orang tua bagi Yesus menunjukkan kesanggupan mereka dalam ketaatan dan kesetiaan iman untuk bertanggung jawab mendidik dan membesarkan bayi Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, sebagai orang tua kita tidak hanya sebatas melahirkan anak, tetapi juga mendidik mereka untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan berguna bagi gereja dan bangsa. Sebagai keluarga Kristen, kita hendaknya selalu menjadikan keluarga kita sebagai Bethlehem, tempat kediaman yang melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sebagai keluarga Kristen, kita hendaknya selalu menjadikan keluarga kita sebagai model dan contoh
dengan meneladani iman keluarga kudus yang taat, setia, dan penuh penyerahan kepada Allah. Untuk itu, sebagai keluarga Kristen, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Kita harus akui bahwa perjalanan hidup perkawinan keluarga-keluarga Kristen tidak luput dari berbagai macam tantangan, persoalan, godaan, dan kesulitan. Namun kalau kehidupan keluarga selalu dekat dengan Allah dalam doa, maka pasti akan ada jalan keluar yang memberikan harapan dan bertahan di tengah segala tantangan dan godaan zaman. Mari kita yang sudah berkeluarga memperbaharui dan meneguhkan janji perkawinan kita sambil belajar untuk saling setia dalam menghadapi tantangan dan godaan. Semoga kehidupan iman keluarga kudus yang taat, setia, dan penuh penyerahan kepada Allah juga menjadi bagian dari keluarga-keluarga Kristen. Mengakhiri permenungan ini, saya mengajak keluarga-keluarga Kristen untuk memperbaharui janji pernikahan mereka di Hari Raya Keluarga Kudus Nazaret ini. Di hadapan Tuhan, imam dan umat yang hadir di sini, saya ingin membaharui janji suci perkawinan yang telah kita berdua jalani sejak hari pernikahan kita. Kepadamu aku berjanji akan setia mengasihimu dan tetap mendampingimu di saat sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang, dalam suka maupun duka, selama sisa hidupku ini. Aku berterima kasih atas kesetiaanmu dalam hidup bersama selama ini, sejak hari pernikahan kita sampai saat ini. Maafkanlah segala kesalahan dan kekuranganku yang telah menyakiti hatimu selama ini. Semoga Tuhan memberkati saya dan membaharui janji setia saya ini kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, aku mohon uluran tangan kasih-Mu menjamah masing-masing keluarga Kristen, agar mereka pun senantiasa selalu kokoh teguh, setia dalam kehidupan perkawinan mereka. Semoga contoh kehidupan keluarga Kudus Nazaret menjadi bagian dari perjalanan kehidupan keluarga mereka dan menjadikan keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada sebuah Bethlehem kecil yang bertumbuh kasih, cinta persaudaraan, di mana mereka saling mendukung, saling melayani demi sebuah kebahagiaan yang menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Berkatilah mereka dan ulurlah tangan-Mu menjamah masing-masing mereka dalam bimbingan dan perlindungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya saya mengucapkan selamat pesta keluarga Kudus Nazaret buat kita sekalian, buat keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.